warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Subkinarsi, NIM 18631145. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Saya akan menjelaskan dua materi, yaitu materi pertama tentang akad murabaha dan PSAK Syariah nomor 102. Baiklah, murabaha. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, dalam pernyataan standar akuntansi PSAK 102, murabaha adalah menjual barang dengan harga jual besar, harga peroleh ditambah keuntungan yang disepakati, dan penjual harus mengungkapkan harga perolehan barang tersebut kepada pembeli. Adapun rukun dan syarat murabaha. Pertama yaitu rukun. Rukun transaksi murabaha: 1. Pembeli, yang kedua penjual, yang ketiga objek akad murabaha, barang dan harga. Yang keempat yaitu ijab dan kabul. Dan selanjutnya itu syarat murabaha. Adapun syaratnya yaitu 1. Penjual memberitahu biaya modal kepada nasabah. Yang kedua, kontrak pertama sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Yang ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Yang kelima, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sudah pembelian. Yang kelima yaitu penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembeli, misalnya jika pembeli dilakukan secara hutang. Adapun selanjutnya yaitu tujuan PSAK Syariah nomor 102. Menurut 01, akuntansi murabaha mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi murabaha. Menurut 02, lembaga keuangan syariah dan koperasi syariah yang melakukan transaksi murabaha baik sebagai penjual maupun pembeli. Menurut 03, pihak-pihak yang melakukan transaksi murabaha dengan lembaga keuangan syariah atau koperasi syariah. Dan materi yang kedua yaitu akad ijarah dan PSAK nomor 107. Ijarah secara terminologi, akad pemindahan hak guna atau manfaat atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah, sewa, atau ujrah tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri. Selanjutnya yaitu objek ijarah. Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan aset berwujud atau tidak berwujud. Maka tanggung jawab pemeliharaan berada pada pemilik objek ijarah pemberi sewa. Selanjutnya yaitu ijarah berdasarkan manfaat objek. 1. Ijarah pri, yaitu akad ijarah yang menjadikan jasa sebagai objek manfaat yang disewakan. Yang kedua yaitu ijarah aset, yaitu akad ijarah yang menjadi aset sebagai objek manfaat yang disewakan. Adapun ijarah aset terwujud ijarah mutahiyah bitamlik. Perjanjian sewa menyewa yang disertai dengan opsi pemindahan hak milik atas benda yang disewa kepada penyewa setelah selesai masa sewa. Yang selanjutnya yaitu ijarah aset tak berwujud multijasa. Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu berupa transaksi multijasa,
dengan menggunakan akad ijarah berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah. Pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang atau kewajiban sesuai dengan akad. Dan selanjutnya adapun akuntansi pemilik objek ijarah. Biaya peroleh objek ijarah diakui satu pada saat diperoleh, yang kedua sebesar biaya perolehan. Dan selanjutnya biaya perolehan objek yang berupa aset tetap mengacu ke PSAK 16, aset tetap, dan aset tidak berwujud mengacu kepada PSAK 19. Dan selanjutnya itu penyusutan PSAK 07. Kebijakan penyusutan atau amortisasi yang dipilih harus mencerminkan pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi di masa depan dari objek ijarah. Umur ekonomis dapat berbeda dengan umur teknis. Metode penyusutan yaitu pengaturan penyusutan objek ijarah yang berupa aset tetap sesuai dengan PSAK 16 aset tetap dan amortisasi aset tidak berwujud sesuai dengan PSAK 19 aset tidak berwujud. Metode dapat berupa seperti misalnya metode garis lurus, metode saldo menurun, dan metode jumlah unit. Dan selanjutnya yaitu amortisasi aktiva tidak terwujud. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, maka harus digunakan metode garis lurus. Yaitu selanjutnya biaya perbaikan. Satu, merupakan tanggung jawab pemilik. Yang kedua, perbaikan dapat dilakukan oleh pemilik secara langsung atau dilakukan oleh penyewa atas persetujuan pemilik. Yang selanjutnya yaitu biaya pemeliharaan. Satu, tidak rutin diakui pada saat terjadinya. Yang kedua, jika dilakukan penyewa dengan persetujuan pemilik, maka biaya tersebut dibebankan dan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan yang ketiga yaitu IMBT. Melalui perjualan secara bertahap, biaya perbaikan yang dimaksud ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas proyek ijarah dibebankan dan kepada pemilik dan diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Dan yang ketiga yaitu IMBT. Melalui perjualan secara bertahap, biaya perbaikan yang dimaksud ditanggung pemilik maupun penyewa sebanding dengan bagian kepemilikan masing-masing atas proyek ijarah. Selanjutnya itu pendapat sewa. Diakui pada saat manfaat aset telah diserahkan kepada penyewa. Piutang pendapatan sewa diukur sebagai nilai yang dapat direalisasikan pada akhir periode pelaporan. Untuk contoh perhitungan ijarah dapat dilihat di teks yang saya bagikan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas UAS Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah, saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.